semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Jadi sebelum belajar, Ibu mohon untuk kalian mengecek dulu di kolom meja kalian apakah masih ada sampah yang tersisa di dalam kelas. Jika ada, Ibu mohon dikeluarkan dan dibuang. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada tidak? Ada, Bu. Gimana, Bu? Wah, cerman banyak. Izin dulu, Bu. Boleh. Wah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang pertama. Mengapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Ada yang tahu? Supaya sehat, Bu. Betul. Lagi. Betul. Tidak banyak nyamuk, Bu. Ya, betul. Ya kotor, Bu. Oke, selain itu, kelas yang bersih juga akan membuat atau memberikan kenyamanan kepada kita untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi di sini siapa ketua kelasnya? Aceh, Bu. Cek. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan di rumah atau membuat terlebih dahulu di kelancaran pembelajaran kita hari ini. Silakan dipimpin. Oke, teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu katanya. Berdoa dalam hati mulai selesai. Selanjutnya, Ibu akan absen yang terlebih dahulu ya. Siapa saja yang mengikuti pembelajaran ini. Nama Aceh. Hadir. Sri Nurlaili. Cutepa. Hadir, Bu. Rubiati. Hadiroh. Alhamdulillah ternyata semuanya mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya, dari kalian ada yang masih ingat pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin? Ada yang ingat PR yang Ibu berikan kepada kalian? Lupa, Bu. Oke. Berarti kalian nggak mengerjakan itu ya dulu sebelum sholat. Karena Bu lupa juga. Nah itu nggak boleh ya. Harusnya hal itu dulu sebelum sholat. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi mengenai sholat. Ada yang tahu arti dari sholat? Sholat yang agama, Bu. Betul. Ada yang tahu lagi? Sholat kewajiban. Betul. Apalagi? Maaf, Bu, maaf. Betul. Itu kalau itu secara artinya. Oke. Ibu langsung jelaskan aja ya. Jadi, mengapa? Jadi, kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Mengapa? Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi, bagi kita sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan sholat wajib tersebut. Oke, ada yang tahu sholat wajib itu ada berapa? Ada 5, Bu. Sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul. Dalam sholat juga terdapat banyak sekali ketentuannya. Terdapat seperti syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, dan terdapat juga dalil yang menjelaskan tentang sholat. Nah, yang itu Ibu akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukupkan saja sampai di sini. Buat kalian jangan lupa untuk mencari dulu atau mencari materi mengenai syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, dalil rukun sholat, dan waktu yang dilarang untuk sholat. Mengerti? Mengerti, Ya, Bu. Bu. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu katakan bahwa kita akan membahas materi mengenai sholat, dan sudah kita ketahui bahwa
bahwa arti sholat menurut bahasa yaitu doa, sedangkan sholat menurut istilah yaitu suatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita selaku umatnya untuk melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Nah, untuk itu kita harus senantiasa melaksanakan sholat wajib tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan suatu firman atau terdapat juga dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 yang berbunyi walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, yang artinya orang iman itu orang yang menjaga sholatnya. Otomatis kita sebagai umat muslim itu beruntung jika kita memelihara sholat kita dan kita memelihara waktu utama sholat, yakni awal waktu, dan beruntung pula orang yang memelihara syarat, rukun beserta sunnah sholat. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Kalau misalkan kalian sudah paham, ibu lanjut. Ternyata di dalam sholat itu kita tidak bisa sembarangan melaksanakannya. Terdapat banyak sekali aturannya. Yang diantaranya di sini terdapat rukun sholat. Rukun sholat di sini maksudnya yaitu suatu perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Nah, di antara rukun sholat di sini yang pertama ada niat. Kita sebelum sholat tentu melaksanakan niat kan. Jadi kalau kita tidak berniat, jadi mungkin kita tidak bisa dikatakan sholat karena tidak niat. Jadi dan sholatnya pun tidak akan diterima karena sholat dari rukunnya juga tidak ada. Selanjutnya rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi berdiri bagi yang mampu. Kenapa demikian? Karena dalam agama Islam itu tidak pernah, Allah tidak pernah memberatkan kepada umatnya untuk melaksanakan setiap ibadahnya. Jadi terdapat banyak sekali terdapat juga keringanan-keringanan jika kita tidak bisa melaksanakannya. Contohnya berdiri bagi yang mampu, itu kita bisa apabila kita tidak bisa berdiri tegak, kita bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk atau juga berbaring. Nah, selanjutnya rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul yakni mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya rukun sholat yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nih, untuk Al-Fatihah ada yang masih nggak hafal bacaannya atau sudah hafal semuanya? Dari dua membela. Nah, kalau sudah, alhamdulillah ya. Selanjutnya rukun sholat yang kelima. Rukun sholat yang kelima, ada yang tahu nggak? Coba Kri, sebutkan, tahu nggak? Ini kemudian lupa. Oh lupa, jadi rukun sholat yang kelima itu ruku, yaitu gerakan membungkuk dan kedua telapak tangan kita memegang kedua. Oh iya, untuk ruku coba Eva kamu bacakan, coba membacakan doa ketika kita ruku ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya betul sekali. Ternyata sudah hafal ya. Selanjutnya rukun sholat yang keenam yaitu i'tidal. Tahu nggak sih artinya? I'tidal mengangkat diam sejenak. Jadi iya sih diam sejenak, tapi lebih tepatnya i'tidal itu bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Selanjutnya rukun sholat yang ketujuh yaitu i'tidal itu ada bacaannya nggak? Iya ada, tapi kalau bacaan i'tidal itu maksudnya ke dalam sunnah sholat. Dalam rukun sholat. Selanjutnya sujud. Sujud bacaannya hampir sama ya seperti ruku, cuman ada yang bedanya juga. Ada yang mau membacakan bacaan sujud? Boleh, Cek.
Nah, betul. Selanjutnya yaitu yang kedelapan itu ada duduk dan antara dua sujud. Dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu artinya kita menunggu duduk, kita menunggu sujud yang kedua. Selanjutnya yaitu duduk akhir atau biasa kita sebut dengan tawaf. Duduk akhir itu dilakukan ketika pada rakaat yang terakhir atau duduk duduk yang panjang. Selanjutnya rukun sholat yang ke-10 itu membaca tasyahud akhir atau membaca tahiyat akhir ya. Selanjutnya yang ke-11 itu membaca dulu dia kan pada 13. Yang 11 itu membaca sholawat Nabi. Oke, yang ke-12 ada yang tahu kan nih? Ayo. Ada untuk yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Salam ini yang pertama kita menolehkan kepala kita ke arah kanan atau kiri. Aku mau nanya, kalau misalkan kita udah salam ya assalamualaikum, ngebangun yang ke kanan, terus kita takut itu salamnya bisa disebut salam enggak? Oh, jadi kalau misalkan udah salam ke kanan, ya itu kita sebut kayaknya sih itu sah karena sudah semuanya juga sudah beres. Karena rukun sholat yang terakhir itu kan tertib. Jadi kan semuanya otomatis sudah dilakukan dan untuk salam yang kedua itu otomatis kan kamu pasti nggak keburu dan kamu keburu kentut dan itu juga jadi kamu itu sah melaksanakan salatnya. Oke. Untuk rukun sholat apakah sudah bisa dipahami? Siap. Oke. Untuk ketentuan sholat ternyata tidak hanya rukun sholat, ada juga syarat sah sholat. Nah, di sini sholat kita akan bisa diterima apabila kita memenuhi syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat. Jadi kita nggak bisa melaksanakan sholat itu bukan pada waktunya. Ya, contohnya kita sholat zuhur itu harus pada waktu zuhur. Dan di dalam waktu sholat juga terdapat waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat. Nabi Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Jadi yang pertama setelah subuh sampai matahari itu akan terbit dan waktu itu sekitaran 15 menit waktu terlarang itu. Yang kedua yaitu ketika matahari tetap berada di tengah-tengah langit dan ketika kita di bawahnya tidak ada bayangan kita sedikit pun. Nah, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Selanjutnya waktu terlarang yang ketiga yaitu pada waktu setelah asar sampai terbenamnya matahari atau bisa ditandai dengan ketika awan-awan itu berwarna kekuningan atau oranye gitu ya, itu juga boleh melaksanakan sholat. Syarat yang kedua yaitu suci dari hadas najis besar dan kecil. Suci dari hadas hadas di sini yaitu keadaan tidak suci kita karena suatu perbuatan. Nah, contoh dari hadas besar yaitu haid dan nifas. Cara menyucikannya itu kita harus melaksanakan mandi junub atau mandi besar. Kalau dalam bahasa kita itu
dibilangnya itu kita harus halus gitu ya. Selanjutnya Kalau misalkan cowok tuh, cowok juga sama. iya sama. Kalau berhubungan suami istri itu maksudnya kan? Itu masuk ke hadas besar ya. Ya. Oke, kalau hadas kecil contohnya itu ketika kita buang air kecil ke air besar dan juga contohnya kentut. Nah itu termasuk ke dalam hadas kecil. Gimana sih cara mensucikannya? Itu kita bisa berwudu kembali. Selanjutnya yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi kita itu ketika melaksanakan sholat harus memperhatikan ini juga badan kita, pakaian yang akan kita pakai untuk sholat dan juga tempat sholat itu tidak boleh terkena kotoran atau najis. Ibu mau bertanya, Bu, ketika kita misalkan ketika kita sudah melakukan jima dan ada sedikit bisa disebutkan sperma yang terkena sarung kita, ketika kita sudah mandi besar dan kita ingin sholat, melakukan dan sholat tersebut memakai sarung yang tadi kena sperma, apakah sholat kita sah atau tidak? Oh, jadi itu tidak sah ya. Kenapa? Karena pakaian kita yang kita pakai untuk melaksanakan sholat itu tidak suci, itu tidak bersih. Jadi seharusnya diganti dengan yang baru. Tapi bukannya sperma itu suci, bukan najis. Kalau yang saya tahu sih itu termasuknya kotoran dan kotoran itu najis. Jadi segala perkara yang najis atau kotor itu tidak boleh kita bawa atau kita gunakan untuk kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, gitu ya. Selanjutnya syarat sah sholat yang keempat yaitu menutup aurat. Untuk menutup aurat, ada yang tahu nggak aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari wedang sampai mata kaki. Dari Ada yang tahu nggak? Bu, Boleh. dari pusat hingga lutut. Betul sekali. Untuk perempuan, dari atas kepala sampai mata kaki, Bu. Saya bukan. boleh seluruh badan kecuali muka dan juga kepala. Betul sekali. Nah untuk aurat sudah paham ya. Selanjutnya syarat sah sholat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Kenapa kita harus sholat menghadap kiblat? Karena Letaknya ada di kabar. ya, lebih tepatnya lagi diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika di salah satu kota Madinah, beliau melaksanakan sholat bersama para sahabatnya itu dengan memalingkan badannya dengan menghadap ke arah Ka'bah. Dan jadi kita sebagai muslim harus menghadap ke arah kiblat. Itu juga ditandai sebagai ditandai sebagai kesatuan umat dalam memperkuat agamanya, yaitu kita satu arah melaksanakan ibadah. Jadi kalau misalkan ada yang sholat bukan menghadap kiblat, jadi bisa dikatakan bahwa umat Islam itu takutnya menjadi tercerai-berai seperti itu. Untuk syarat sah sholat bisa dipahami. Bisa, Ibu. Ternyata setelah rukun sholat dan syarat sah sholat masih ada lagi nih syarat wajib sholat. Nah, yaitu syarat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan Sholat. yang pertama Islam. di sini ya Islam. Nah, jadi umat Islam itu harus melaksanakan sholat. Kalaupun ada orang Islam yang tidak kalaupun ada orang yang bukan beragama Islam tapi melaksanakan sholat itu tidak akan diterima. Karena apa? Karena dia tidak beragama Islam. Selanjutnya yang kedua, ya siapa yang tahu? Balik. Nah untuk usia balik di sini untuk laki-laki yaitu 7. Ada lagi yang tahu selain 7? Berapa sih? 7 tahun. Ya untuk laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi 7 dan untuk perempuan biasanya ditandai dengan adanya siklus menstruasi. Oke, syarat wajib sholat yang ketiga
syaratnya yaitu berakal sehat. Jadi orang yang berakal sehat, maksud di sini berakal sehat itu orang itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak. Jadi orang yang tidak bisa membedakan itu, contohnya orang gila, itu dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat karena dia tidak berakal sehat. Nah, beberapa aturan dalam sholat itu ternyata ada rukun sholat, syarat sholat, dan syarat wajib sholat. Selanjutnya ada juga nih selain kita melaksanakan yang ini yang wajib atau aturan-aturan yang harus kita ketahui, ada juga sunat dalam sholat. Dan di antaranya yaitu kita melaksanakan qunut ketika sholat subuh. Nah itu termasuk ke dalam sunnah sholat. Jadi ada sunnah itu apa sih? Nah itu apabila dilakukan kalau tidak dilakukan, jadi ketika kita sholat subuh, kita melaksanakan qunut, itu kita akan mendapatkan pahala yang wajib dan juga yang sunnah. Nah, jadi anak-anak, kalian harus bisa mengetahui dan memahami apa saja rukun sholat itu. Jadi rukun sholat itu ada 13. Syarat sholat itu ada 5. Syarat sholat itu ada 3. Seperti itu. Apa kalian bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan? bisa ya. Alhamdulillah kalau kalian bisa memahaminya. Anak-anak, dari penjelasan materi yang sudah diberikan, barangkali dari kalian ada yang masih bingung dan bertanya-tanya dari diri kalian, ada yang masih belum dimengerti. Nah, kalian bisa bertanya dan silakan untuk kalian yang ingin bertanya. Saya Ibu, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Oke, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Terdapat banyak sekali alasan kenapa kita harus melaksanakan sholat. Yang pertama, kita sebagai beragama Islam sudah tentunya kita harus melaksanakan sholat. Sholat termasuk dalam kewajiban kita. Sholat merupakan kewajiban kita selaku umat muslim untuk kita laksanakan. Dan sholat juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah merupakan pencipta umat manusia. Nah, selanjutnya kenapa kita harus sholat? Ya karena kalau kita tidak melaksanakan sholat, itu kita akan mendapatkan dosa. Itu diantaranya bisa dipahami. Bisa Ibu. Oke, selanjutnya ada yang masih ingin bertanya. Ibu, siapa? Ibu, ya, boleh. Waktu menanya, bagaimana cara sholat kalau kita tidak bisa berdiri? Karena ibu bilang boleh sambil duduk atau berbaring. Nah, cara sholatnya gimana Bu? Boleh dijelasin? Oke, kalau kita berarti itu pertanyaan untuk rukun sholat ya. Jadi ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, itu kan Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya dengan cara duduk atau cara berbaring. Nah, kalau untuk cara duduk itu kita duduk seperti duduk biasa duduk, dan ketika kita akan melaksanakan ruku, itu kita dalam mengumpulkan punggung kita dan dahi kita harus berada di depan lutut seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ruku bisa ngerti. Dan untuk sujud, ya sujud seperti biasa sujud gitu. Dan untuk sujud itu terdapat ada 7 hal yang harus kita lakukan. Coba kedua ujung kaki, kedua tangan, kedua lutut, dan dari kening ini harus menempel ke arah lantai atau yang ada sejadah gitu ya. Kalau untuk cara berbaring itu kita berbaring dan menghadapkan badan kita ke kiblat. Untuk gerakan-gerakannya semampu kita saja. Kan kita sudah niat untuk sholat, jadi itu bisa saja. Itu ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Aku bagaimana kalau ada orang Islam dia juga sudah balik tapi dia itu tidak waras gitu atau gila gitu, bagaimana sholatnya wajib atau tidak? Oh, tadi kan ibu sudah bahas ya mengenai syarat untuk sholat, itu diantaranya balik. Nah, balik dan berakal sehat. Nah, jadi kalau ada orang Islam berarti dia itu tidak bisa. Kalau ada orang yang gila
berarti dia tidak bisa membedakan dong mana yang baik, mana yang enggak, karena dia mengalami gangguan jiwa atau yang sekarang kita sebut itu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat seperti itu. Oke, paham Bu. Selanjutnya ada yang masih ingin dipertanyakan. Saya Bu, bukan ciri baik laki-laki itu lebih lima. Nah, kalau sudah lebih lima, apakah laki-laki itu harus mandi besar atau harus? Untuk itu tentu saja harus ya. Kalau misalkan sedang di seperti itu sebaiknya harus melaksanakan adus atau suci agar kita itu senantiasa dalam keadaan bersih. Apalagi kita kan keseharian kita itu harus melaksanakan sholat ya, karena sholat itu kan kewajiban. Jadi agar sholat kita itu diterima, kita harus berada dalam keadaan yang tidak berhadas, harus dalam keadaan suci. Itu ya. Jadi kalau seperti itu masih berhadas, termasuk hadas besar ya? Iya. Itu masih ada? Gak ada? Sudah. Kalau sudah, Ibu yang akan bertanya ya kepada kalian. Dari tadi yang sudah Ibu jelaskan, coba sebutkan syarat sholat tadi ada berapa sih? 5. Oke, yang pertama. Yang pertama waktu Ya, dalam memasuki waktu sholat. Yang kedua. Yang kedua suci dari hadas besar, Dan hadas kecil. ya, yang ketiga. Menghadap kiblat. Belum. Itu termasuk tapi kalau berurutan sih suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat itu menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Ternyata anak-anak ibu sudah bisa memahami dengan betul ya materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, setelah yang ibu jelaskan barusan, ternyata di dalam sholat itu ada sunat-sunat sholat. Nah, di antaranya ibu sebutkan yaitu doa kita atau membaca doa kita, terus membaca doa ibadah dan juga membaca tasyahud awal. Nah, ibu sekarang minta anak-anak kelas 7 ini untuk berdiskusi dengan temannya mengenai bacaan iftitah dan juga tasyahud awal. Nah, nanti perwakilan saja untuk maju ke depan membacakan doa tersebut. Silakan untuk berdiskusi. Baik Bu. Sudah? Ada yang mau ke depan? Jelaskan, membacakan? Aceh Bu. Boleh. Yang membacakan bacaan iftitah dan juga tasyahud awal. Apa dulu Bu? Di iftitah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betul tidak? Betul. Selanjutnya doa iftitah. Bacaan iftitah. Yang lain Bu? Ya, silakan perwakilan siapa? Yang lain dong. Wajah. Wajah. Apa lagi? Iftitah. Iftitah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal samawati wal ardi wa lakal masjid kami sayyidin ba'di. Oke, yang terakhir tasyahud awal. Sorry. Allahu akbar. At-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo. Lupa. Siapa yang mau? Assalamualaikum Makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamar. Soalnya ya, Kamu terus ya. Kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala
ternyata sunah-sunah sholat, arti dari sunah itu apa sih? Sunah itu dikerjakan oleh pahala, jadi dikerjakan oleh pahala. Ya kalau gitu berarti ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan yang ada pada rukun sholat, lalu kita melaksanakan juga yang ada pada sunah sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, jadi pahala yang akan kita dapatkan itu pahala yang wajib dan juga pahala yang Sunnah. Nah, seperti itu ya. Ya Bu. Anak-anak, kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya rukun sholat, syarat sholat, dan juga syarat wajib sholat. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyebutkan di antara rukun sholat. Ya, coba siapa dulu yang mau menyebutkan? Ya Bu. Oleh rukun sholat ya. Yang pertama, niat, betul. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu, betul tidak? Betul tidak? Betul. Bagi yang mampu. Yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Coba yang kelima apa? Ruku, betul. Selanjutnya yang keenam, Iktidah. Yang ketujuh, sujud. Coba sujud bacanya apa? Gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu ya. Selanjutnya yang ke-8. Aku Bu. Oke, boleh. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Betul. Selanjutnya nomor berapa? 9. Ya, 9 apa? Duduk akhir atau tawadhu. Selanjutnya nomor berapa? 10. Apa yang 10? Membaca tasyahud akhir. Ternyata kalian memperhatikan ya. Iya Ibu. Membaca apa Ustaz? Tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Oke, selanjutnya yang ke-11. Apa? Membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, mengucap salam. Gimana nih bacaannya? Lupa Bu. Masa Ibu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir apa? Tertib atau berurutan. Oke, bisa dipahami ya? Iya Ibu. Selanjutnya, selain rukun sholat tadi Ibu jelasin apa? Syarat sholat. Ya, syarat sholat. Coba sebutin lagi ya. Oke, siapa nih yang tahu? Yang mau? Ya Bu. Boleh. Yang pertama apa syarat sholat? Setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu. Jadi kalau belum waktunya kita nggak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat. Dan tempat apa? Tempat sholat. Iya betul sekali. Suci badan.
ibadah, pakaian, terus dan tempat sholat atau tempat ibadah. Selanjutnya nomor 4 nih, bukan tiada aktif. Boleh. Nomor apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Aurat perempuan dari mana sampai mana? Dari rambut sampai di kaki. Ya, seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Ya, yang kelima apa nih? Terakhir, menghadap kiblat. Jadi kita nggak boleh sholat itu tidak menghadap kiblat. Nah, jadi syarat sah atau syarat sholat kita diterima itu ada 5. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Oke, kita lanjut yang terakhir nih. Ada apa tadi? Syarat wajib sholat. Coba. Syarat wajib sholat atau syarat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Oke, yang pertama apa? Beragama Islam. Oke, Islam. Tentu saja yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat atau tidak. Iya, betul. Yang ketiga, balik. Nah, masih ada. Kita udah Ibu. Udah. Jadi syarat wajib sholat itu ada 3. Coba kamu tolong sebutkan syarat wajib sholat. 1, Islam. 2, berakal sehat. 3, nah, harus kalian ketahui ya anak-anak. Iya Ibu. Agar kalian senantiasa hidup dan beribadah itu tahu aturan ya. Itu. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan, nah sekarang Ibu mau tes ya. Kan sekarang kalian sudah kelas 7 nih. Apakah ada yang masih belum hafal atau tahu gerakan di dalam sholat? Nah, di sini Ibu punya gambar. Coba sebutkan ini gerakan apa ya? Nih, yang mana nih ya? Yang ini aja. Kira-kira ini gerakan apa? Gerakan sujud dulu. Betul. Terus kalau yang ini Itu rukuk, Bu. ya, terus yang mana lagi ya kira-kira? Nah, ini. Yang itu duduk tasyahud awal. Ya, betul. Terus ya apa ya? Ini nih yang terakhir coba. Nah, itu salam, Bu. Oke, terus ini Itu doa kunut, Bu. oke nih kalau misalkan doa kunut ada yang kunut ya di sini ada yang suka bacakan kunut ketika sholat subuh. Saya Ibu suka baca. Ya, hafal nggak bacaannya? Ada apa sih, Bu? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Doa kunut. Mari kita dengarkan. Kita diulang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Oke, mungkin di antaranya ada yang masih belum hafal ya. Coba nih dilihat dulu di sini. Ini juga Ibu punya video ya, tapi mohon maaf Ibu nggak pakai laptop karena laptop Ibu lebih besar. Sini bisa lihat ya videonya, dan mari kita baca bersama-sama. Allahumma hdini
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, hafal nggak? Kalau misalkan masih belum hafal, nanti dihafal ya. Ya Bu. Anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan ya gambar yang ada di poster ini, sekarang Ibu untuk mengetes pemahaman kalian, boleh ya kalian menyebutkan apa yang sudah Ibu jelaskan. Tadi diantaranya itu rukun sholat. Coba sebutkan ya. Rukun sholat. Oke, yang pertama apa? Niat Bu. Niat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat tentu harus niat terlebih dahulu. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Yang ketiga, Takbir Bu, ya, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. baca Al-Fatihah. Yang kelima, Ruku, ruku. Terus i'tidal, ittidal. Ittidal, coba. Ittidal itu apa tadi artinya? diam sejenak. Ya, terus lebih lengkapnya gimana? Ada Dari yang buku kan? ya betul. Ya, jadi ittidal itu gerakannya kita setelah ruku dan kita berhenti sejenak. Terus yang ketujuh, Sujud 2 kali. sujud. Yang kedelapan, Duduk antara dua sujud. duduk di antara dua sujud. Yang ke-9, Duduk akhir. duduk akhir atau Tasyahud. duduk akhir atau tahiyat. Yang ke-10, Membaca tasyahud akhir. membaca tasyahud. Yang ke-11, Membaca sholawat Nabi. membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, Salam. yang mengucapkan salam ke arah dengan menengok ke kanan. Yang ke-13 yang terakhir, Tertib Bu. tertib. Kenapa tertib? Nah, sebelumnya kalau udah berarti ikhlas sama. Ya betul. Ini kalian harus diingat ya, rukun sholat itu ada 13, antaranya niat, berdiri bagi yang mampu dan seterusnya. Oke, paham? Oke. Oke, selanjutnya ibu mau bagi kelompok. Jadi 2 kelompok aja. Yang ini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Kalian bisa mencari atau kan tadi udah ibu jelaskan juga. Tinggal kalian diskusikan kembali. Oke, kelompok 1 kalian bisa mencari apa saja yang ada dalam syarat sholat. Lalu yang kelompok 2 itu mencari atau nanti menjelaskan apa saja yang terdapat dalam syarat wajib sholat.
Oke, bisa dipahami? Oke, silakan kalian diskusikan nanti ke depan ya perwakilannya untuk menjelaskan. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, siapa dulu? Kelompok 1 atau 2 dulu nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Berurutan. Kelompok 1. Saya kelompok 1. Tadi aku menjelaskan syarat atau syarat Ditulis atau dibaca doang Bu? dibaca aja. Baca doang. Tapi ke depan ya. Oh ke depan? Ya. Oh dibaca doang. Syarat sah sholat atau syarat sholat kita itu sah dan akan diterima. Sah sholat yang pertamanya itu telah masuk waktu Bu. Ya, telah masuk waktu sholat. Terus apa lagi? Yang kedua itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, Terus yang ketiga itu suci badannya, pakaian dan tempatnya juga Bu. ya. Lalu yang keempat harus menutup aurat, karena kenapa harus menutup aurat? Ya kalau enggak nanti batal juga surat. Ya, betul. Lalu Lalu yang kelima harus menghadap kiblat dengan artian kita tidak boleh menghadap selain ke arah kiblat. Oke, betul nggak? Syarat sholat itu ada 5 tadi yang sudah dijelaskan. Iya Bu. Ya betul ya. Lalu oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan menjelaskan syarat wajib sholat atau syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Yang pertama Beragama Islam. beragama Islam. Kalau yang agamanya bukan Islam, Tidak wajib. ya tidak wajib. Lalu yang kedua, Balik. balik. Yang ketiga, Berakal sehat. berakal sehat. Terus kalau orang bilang Ya, tidak wajib. ya karena Tidak menyakal. iya bukan tidak punya akal. Ya setiap pokoknya dia itu berada dalam gangguan jiwanya itu sedang dalam gangguan, jadi dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya benar. Nah ya, syarat wajib sholat itu ada 3. Nah setelah ibu menjelaskan ini, kalian jangan lupa untuk perhatikan, jangan lupa juga kalian untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, apalagi kalian beragama muslim dan tentu kalian akan terus melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap umatnya, yaitu sholat. Jadi kalian harus mengetahui rukun sholat dan syarat wajib sholat. Oke, sudah ya, paham ya? Oke anak-anak, dari apa yang sudah ibu jelaskan, ada yang mau menjelaskan kembali atau apa yang sudah kalian pahami? Bu, boleh jadi mengetahui rukun sholat, rukun sholat, terus syarat sholat, dan syarat wajib sholat. Yang lain gimana? Sama. Ya, benar. Nah dengan begitu kalian jangan lupa ya untuk terus mengingat apa aja aturan-aturan dalam sholat, karena kan kalian itu muslim, jadi harus tahu gitu apa aja aturan-aturannya dalam sholat, termasuk rukun sholat, terus disebutkan syarat sholat dan juga syarat wajib sholat. Nah selanjutnya ibu selain itu ibu juga mau kalian untuk lebih mendalami dan kalian bisa memperbaiki sholat kalian gitu ya, karena nanti ibu akan mengadakan praktik sholat untuk menilai kelemahan kalian juga ya. Selanjutnya di sini ibu ada buku sumber materi tentang sholat dan kalian bisa baca untuk lebih mendalami. Nanti ibu akan memberikan suatu pertanyaan ya, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Oke, ibu mau bertanya nih, kan tadi sudah dijelaskan banyak sekali, namun kayaknya ibu ada yang lupa
menemukan nggak sih dalil perintah tentang sholat? Ada Bu, ya, ada ya. Dalilnya, nah, coba dalilnya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 9. Al-Mu'minun ayat 9. Nah, coba sebutkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, orang iman itu orang-orang yang menjaga sholatnya. Ya, coba dari ayat tersebut ada yang mau menjelaskan tafsirnya atau maksud dari ayat tersebut? Mungkin maksud ayat tersebut ciri-ciri orang yang beriman itu selalu menjaga sholatnya di waktu, tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Oke. Jadi kita sebagai umat muslim sangat beruntung ketika kita menjaga sholat kita dan juga kita menjaga waktu utama sholat kita, yaitu di awal waktu, serta kita juga menjaga sunat sholat, syarat sholat dan juga syarat wajib sholat. Maka kalian jangan mengentengkan sholat ya. Jadi kalian harus selalu melaksanakan sholat beserta sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Mengerti? Baik anak-anak, atas apa yang sudah dijelaskan, Ibu mengharapkan kalian bisa memahami dengan baik, memahami dengan betul, dan kalian bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah membacakan tadi apa sih sunah sholat atau terus terima kasih juga kepada Sri ya tadi sudah membacakan sunah sholat itu kunut. Bagus sekali membacanya lancar dan untuk semuanya yang mengharapkan kalian bisa lebih memperhatikan lagi sholat kalian, apalagi kita sebagai umat muslim tentu saja sudah menjadi suatu kewajiban karena banyak juga dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Terus karena sholat juga tiang agama, jadi kalau misalkan kita tidak menjalankan sholat berarti agama kita itu ditakutkan akan roboh gitu ya. Jadi diharapkan kalian bisa lebih memperhatikan lagi sholatnya. Ibu sudah paham ya? Nah selanjutnya Ibu mau lihat dulu catatan atau rangkuman dari angka yang sudah dijelaskan. Ibu cek satu-satu. Ibu coba ya bagus. Yang lain sudah? Sudah, terima kasih kalau sudah. Di sini Ibu ada tugas. Jangan lupa kalian isi dan kalian jangan sampai jawabannya itu sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi harus asli dari jawaban teman sendiri. Dan kalau ada yang jawabannya sama, itu tidak akan memberikan nilai pada yang jawabannya itu sama. Silakan dibagikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita telah membahas materi mengenai sholat, yang mana sholat itu merupakan tiang agama dan di dalam sholat juga terdapat banyak sekali aturan-aturannya atau aturan-aturan di dalamnya. Ya, jadi kita harus mengetahui dari yang sudah Ibu jelaskan itu dalam sholat terdapat rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, terus waktu dilarang sholat dan juga sunah sholat. Jangan lupa untuk kalian pelajari dan kalian pahami. Nanti minggu depan Ibu akan melanjutkan materi masih mengenai sholat aja ya. Nanti kita akan praktik sholat subuh. Kalian jangan lupa untuk bersiap di rumah untuk mempraktikkan sholat subuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak mau Bu? Boleh bawa ya, karena di musola itu sedikit itu. Ya, ada lagi? Tidak. Kalau tidak
ada. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan serta kekurangan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.